Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kawan-kawan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa dan tatap muka ya. Biarlah melalui persekutuan lansia pagi hari ini kita mendapat saling menyapa melalui online. Sebelum kita bersekutu, marilah kita memuji Tuhan dulu dengan pujian nomor 3. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami dapat berdoa bersama-sama, bersekutu bersama-sama, biarpun melalui online, biarlah kami juga mendapatkan kekuatan dari firman yang Tuhan mau sapa dan melalui Pak Roni. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Marilah kita sebelum masuk firman memuji Tuhan lagi dengan pujian nomor 33. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku justru menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah rahmat-Mu Tuhan kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan online dari seksi Usia Indah. Di pagi hari ini saya berharap dan terus berdoa supaya Opa dan Oma selalu bersukacita dan berada di dalam kondisi kesehatan yang baik ya. Ya wajar kalau ada pusing sedikit-sedikit, masuk angin, namanya juga kita sudah lansia ya. Tapi yang pertama kali
Yang paling utama adalah kita tetap boleh bersukacita. Nah, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dengan sebuah tema, yaitu menjadi teladan bagi orang muda, ya. Dan memang ini diharapkan bahwa kita semua yang sudah termasuk kelompok atau golongan usia lanjut diharapkan menjadi teladan buat yang muda. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan di pagi hari ini untuk kami boleh bersekutu bersama walaupun masih melalui online. Namun kami percaya bahwa Tuhan mau menyapa kami sebagai umat Tuhan yang sudah berusia lanjut melalui berbagai cara. Dan pada pagi hari ini Engkau mau berbicara melalui perjumpaan kami secara online di dalam persekutuan usia indah. Kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mau saling menguatkan, saling mendoakan, dan terutama melaluinya kami semua boleh mendapat berkat. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Opa Oma menjadi teladan bagi orang muda. Bacaannya terambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Surat Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7. Sekali lagi, Titus pasal 2, ayat 6 sampai 7. Dikatakan begini, demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita mau diminta untuk menjadi teladan bagi orang muda? Nah, kita harus mengerti dulu bahwa zaman sekarang nih kita dikenal sepertinya sebagai golongan atau kelompok yang sudah lanjut usia, dikenal juga sebagai kelompok atau golongan orang-orang yang antik dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak-anak muda sekarang. Zaman sekarang tuh dikenal sebagai zaman milenial. Zamannya Opa Oma dikenal sebagai zaman kolonial. Ya. Jadi gampanglah diingatnya milenial sama kolonial. Jadi ada pergantian dari generasi yang lama ke generasi yang baru. Ada ciri-cirinya supaya kita semua, Opa dan Oma, bisa membedakannya. Untuk orang-orang muda zaman sekarang, mereka sangat mengandalkan gadget. Tahu nggak gadget apa? Gadget tuh ini. Nih, ini. Jadi kalau tanpa ini nih rasanya nggak berarti apa-apa. Lebih baik mati katanya kalau nggak pakai kayak gini, coba bayangin. Ya, no gadget, no life. Tanpa gadget tidak ada kehidupan. Dan akhirnya mereka lebih senang untuk berada di dalam dunia gadget, dunia maya. Lalu kehidupan yang sekarang, zaman milenial, semuanya dilakukan tanpa pembayaran cash, artinya tanpa uang yang langsung bayar kayak zaman kita dulu, ya. Kemana-mana selalu di dompet ada aja uang recehan kek, lembaran kek, seperak, 2 perak gitu ya. Tapi sekarang enggak. Zaman milenial sekarang semuanya pembayarannya bukan cash, semuanya lewat bank, lewat segala macam. Cuman notol-notol aja. Itu duit nggak tahu dari mana, totonya udah pindah. Dan banyak lagi keadaan zaman milenial yang beda sekali dengan zaman kita. Nggak sesuai kayaknya sama generasi kita, Opa dan Oma. Dan salah satunya ciri yang paling khas di zaman milenial tuh semuanya mau serba cepat.
Apa-apa cepat, apa-apa cepat. Ya. Ya karena kecepatan mereka berpikir juga cepat. Beda sama kita. Jalannya udah kayak kura-kura gitu, pelan-pelan, mikirnya juga pelan. Ya. Nah, melalui perenungan kita pada pagi hari ini menjadi teladan bagi orang muda, diharapkan Opa Oma benar-benar bisa ditiru. Tapi apanya yang mau ditiru? Ya, itu masalahnya. Nah, saya pernah mendapat WA dari seorang teman di grup. WA-nya begini ceritanya. Ada seorang anak muda, dia tanya ke engkongnya, ke kakeknya. Kong, gimana sih orang-orang zaman engkong dulu tinggal? Gimana sih cara mereka hidup? Nggak ada televisi, nggak ada teknologi, pesawat juga nggak kayak sekarang. Nggak ada internet, Kong. Komputer juga nggak ada. AC nggak ada. Mungkin zaman-zaman dulu lagi mobil juga masih belum ada, apalagi ini nih gadget. Gimana bisa hidup, Kong? Lalu si kakeknya ini, si Kong ini bilang, ya seperti zaman sekarang kamu hidup, nak. Hah? Iya. Zaman sekarang kan kamu hidup nggak ada doa, nggak ada belas kasihan, nggak ada kehormatan, nggak ada karakter, nggak tahu malu, nggak punya sopan santun. Kaget dia. Waduh. Kalau begitu, kata si anak ini, bedanya gimana? Akhirnya si Ingkong itu bilang begini, ya kita nih yang lahir di zaman dulu, dalam kolonial, adalah orang-orang yang paling beruntung. Karena kita ini hidup. Loh, hidup? Iya. Kita bisa bermain, naik sepeda kayak, naik motor, nggak perlu tuh pakai helm. Terus kalau mau sekolah, kita juga dulu bisa bermain sampai sore. Pulang sekolah kita main. Nggak perlu tuh kita mesti nonton TV. Terus kita juga punya teman-teman sejati, bukan teman-teman lewat internet. Terus ya kalau kita merasa haus, kata si kakek ini, kata si Ingkong ini, kita minum aja di air keran. Atau di pancoran kita minum. Nggak perlu tuh kita beli minuman yang dibungkus-bungkus tuh di dalam kemasan. Lagian nih ya, kita tuh kalau minum bebarengan, satu gelas bisa berlima, berenam. Nggak pernah tuh ada yang sakit. Kita nggak pernah mikirin kita makan apa ya hari ini, berapa ya kalorinya, nggak pernah kita makan aja. Lagian kalau kita pergi kemana-mana, cakah, tau nggak cakah? Nggak pakai sendal, nggak pakai apa-apa, kemana juga jadi. Lagian kalau kita makan nggak perlu kita nambah suplemen, nambah vitamin ini kek, nambah vitamin itu kek, kita tetap bisa jaga kesehatan kita. Oh iya, ada lagi kata singkongnya. Kita bisa bikin mainan sendiri. Nggak perlu kita cari mainan lewat internet, lewat segala macam, nggak perlu. Terus orang tua kita, mereka tuh nggak kaya tapi mereka bisa berbagi cinta. Jadi waktu itu zaman kita nggak perlu milikin gadget, ponsel. Kita nggak perlu punya DVD, nggak perlu punya PlayStation, nggak perlu punya video, Xbox, game, komputer, segala macam. Nggak perlu kayak gitu. Kenapa? Sebab kita punya teman sejati. Kita bisa datang ke rumah orang tanpa diundang, terus kita bisa makan enak sama-sama mereka. Terus kita bisa bersama-sama keluarga. Ya. Nah, itu memang generasi kita unik. Tapi kita bisa saling mengerti. Kita bisa mendengar apa yang orang tua katakan. Dan keunikan kita lagi, sekarang kita juga mesti ngedengar anak-anaknya. Nah, itu generasi kita. Si anaknya cuma diem aja melongo. Ya juga ya. Nah, dari contoh tadi, si Engkong ini udah coba ngejelasin. Ternyata memang ada perbedaan.
Tapi perbedaannya justru mereka bisa saling belajar. Tapi ada hal yang penting yang perlu diingatkan terus-menerus untuk generasi muda ini. Nah, itu yang tadi kita baca di dalam perenungan atau firman Tuhan. Hendaklah kita menjadi teladan bagi orang muda. Nah, bacaan kita tadi yang diambil dari Titus 2 ayat 6-7 adalah bagian dari pengajaran dan nasihat Rasul Paulus kepada Titus. Dalam perikop bacaan itu, kalau kita baca dari mula-mula kan kita mulai bacanya dari ayat 6 dan 7. Dari perikop di atasnya, judul perikopnya adalah kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Nah, kalau kita bicara keseluruhan perikop ini, atau pasal dari 2 ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Rasul Paulus sedang membicarakan dan menjelaskan kepada Titus, nah Titus ini generasi yang lebih muda dari Paulus, tentang karakter atau perilaku orang Kristen. Dan ini mencakup semua orang dari berbagai usia dan kedudukan, serta menerangkan apa yang harus dilakukan di dalam dunia. Nah, pertama-tama dimulai dari orang yang sudah tua. Dimulai dengan laki-laki. Dikatakan di sini di dalam bacaan kita, kalau kita membaca di ayat di atasnya, dari pasal 2, saya akan bacakan. Pasal 2 ayat yang pertama dikatakan begini. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Nah, itu. Jadi yang pertama-tama Rasul Paulus kasih tahu ke Timotius bagaimana orang yang tua harus bersikap, bagaimana mereka harus berperilaku. Yang pertama dikatakan tadi, opa dan oma, yaitu laki-laki tua, harus sederhana. Nah, di dalam pengertian letterleknya, harafiahnya, terjemahan Yunaninya dari sederhana tuh nephalios, ya gampang diingat, nephalios. Artinya mampu mengekang diri. Jadi orang yang sudah tua, opa dan oma harus mampu mengekang diri. Dengan kata lain, orang yang sudah berumur, yang setelah mencapai kedewasaan hidup, telah belajar mengenai kesenangan apa yang boleh dan yang tidak boleh. Apa yang bermanfaat dan apa yang merugikan. Dan mereka harus sungguh-sungguh hidup di dalam kesederhanaan, dalam pemikiran, di dalam sikap, ya. Itu selainnya buat opa, oma juga nanti diharapkan untuk memiliki sesuatu. Kan katanya mau jadi teladan. Jadi kita mesti tahu dulu kitanya tuh harus bersikap seperti apa. Lalu dikatakan juga di bacaan tadi mereka harus terhormat. Di sini digambarkan cara bersikap, cara perilaku yang benar dalam setiap tindakan dan kata-kata. Jadi opa oma hati-hati dalam berkata-kata, jangan sembarangan. Dan juga di dalam sikap terhormat itu, jangan sampai apa yang kita lakukan merusak kebahagiaan orang lain. Lalu kita juga diminta bijaksana, artinya memiliki pikiran yang dapat menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat. Nggak berkelebihan, nggak berkekurangan, semuanya tepat. Nah, yang paling tidak boleh dilupakan, dikatakan lagi, harus sehat imannya, di dalam kasihnya, dan di dalam ketekunannya. Artinya apa? Dia harus hidup dekat dengan Kristus. Ya, itu intinya. Kalau kita mau menjadi teladan buat yang muda, ya, kita harus hidup dekat dengan Kristus. Jadi kita harus belajar banyak dari Tuhan. Bagaimana kita harus bersikap.
Begitu juga dikatakan bagi perempuan tua. Di sini demikian dikatakan begini di ayat yang ketiga. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Luar biasa bukan? Hidup seperti orang beribadah artinya apa? Hidup perempuan tua, emak-emak, ya, oma, harus selalu dekat dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Di dalam beribadah dia bertemu, dia bisa berbicara dengan Tuhan. Oh, hidup yang dekat dengan Tuhan bisa memberikan sebuah teladan yang baik buat generasi muda. Jadi, bila kita sebagai generasi yang katanya sudah ketinggalan zaman, sudah kolot, sudah jadi barang antik, nilainya tidak boleh ketinggalan zaman. Kualitas perilaku kita sebagai opa oma, sebagai orang tua, kakek dan nenek, nggak boleh ketinggalan zaman. Malah tetap bertahan, tidak hancur dimakan zaman. Nah, kalau itu yang kita miliki, kita bisa menjadi teladan. Kita bisa membagikannya ke generasi muda. Kita bisa lakukan itu melalui sikap kita, melalui kata-kata kita. Pokoknya apa yang baik yang kita bisa kasih sebagai teladan untuk generasi muda. Dan contohnya banyak. Kalau kita rajin berdoa, biarlah kita juga mau mengajak anak-anak dan cucu kita. Kalau kita mau beribadah, kita mengingatkan dan mengajak mereka, apalagi sekarang. Kalau lagi online, ya mungkin kita bisa ingatkan, ayo kalau perlu bangunin tuh yang masih muda, yang masih selalu pengen tidur sampai siang. Kita dengar ibadah, kita ikutin ibadah walaupun secara online. Kita berusaha untuk memberikan cinta kasih kita kepada mereka. Kita bisa menunjukkan ketegaran hati, sukacita. Jangan ikut-ikutan panik. Kalau ada apa-apa, anak-anak panik, kita jadi ikut-ikutan panik. Ingat, kita punya pengalaman hidup. Dan pengalaman hidup itulah yang membekali kita, yang kita miliki, supaya di dalam ketenangan kita, di dalam ketegaran hati kita, kita masih bisa memberikan banyak hal untuk yang muda. Kita bisa memberikan sesuatu bagi penerus-penerus kita. Opa Uma ingat ada suatu pepatah kan yang bilang begini, ya. Like father, like son. Ya, seperti seorang ayah, seperti anaknya yang laki-laki. Like mother, like daughter, seperti ibunya, begitu juga putrinya. Nah, siapa tahu nanti suatu saat akan berubah istilahnya. Seperti opa omanya, seperti engkong emaknya, begitu juga anak cucunya, ya. Jadi ketika opa oma, engkong emaknya, kungkung apo memberikan teladan yang baik, maka generasi mudanya mereka juga bisa menyerupai, meniru apa yang dilakukan oleh engkong emaknya. Jadi sekali lagi, keteladanan kita sangat diharapkan oleh orang-orang muda. Berikan yang terbaik. Hasilkan yang terbaik. Kasih semangat. Karena itu yang kita miliki. Itu yang kita dapatkan. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup oleh Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita. Karena ada sesuatu yang kita bisa beri. Terapkan ke anak-anak kita. Bagaimana kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Itu juga bisa diikuti oleh anak cucu kita. Begitu ya Opa Oma. Jadilah teladan buat generasi muda kita. Generasi milenial. Kita nggak berdiri sendiri. Kita mempunyai Tuhan yang telah menyertai hidup Opa Oma. Sepanjang masih bisa menikmati sampai detik ini. Tetap ya Opa Oma jaga kesehatan ya.
kasih teladan ke anak muda bagaimana kita menjaga kesehatan. Jangan lupa dengan segala kepatuhan kita untuk menerapkan protokol kesehatan di dalam masa pandemi ini, kita bisa kasih contoh ke mereka-mereka yang muda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, Opa Oma, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita bersama-sama akan mendukung pergumulan dari saudara-saudara kita dan berbagai hal yang perlu mendapat dukungan doa bersama. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami boleh disapa oleh Tuhan melalui firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan bagaimana Engkau mau menguatkan kami, bahkan memberikan kami motivasi untuk boleh menjadi teladan bagi anak-anak muda. Terlebih lagi di dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika generasi muda sangat memerlukan sebuah keteladanan untuk menghadapi hari-hari mereka yang masih begitu banyak tantangan di dalam mereka menghadapi hari-hari depan mereka. Saat ini ya Tuhan, kami terutama mau berdoa dan bersyukur terlebih dahulu bahwa selama ini Tuhan tetap menolong kami, Opa Oma, memiliki kerinduan untuk selalu boleh bersekutu bersama. Oleh karena itu kami berdoa agar supaya pada saatnya nanti persekutuan usia indah dapat melakukan persekutuan bukan secara online tetapi dapat secara onsite dengan tempat yang sudah disediakan. Kami juga mau berdoa saat ini bagi pergumulan dari Opa Oma yang sedang mengalami kelemahan fisik karena sakitnya. Kami mau berdoa bagi Ibu Lili Murni, Ibu Lestari, Ibu Linda Sumantri, Bapak Johan, Ibu Evi Wahyudi, Uma Wawi, Uma Didiana, Uma Johani Hendro, Pak Angkus Tambunan, Opa John Sini, Uma Yap. Sungguh Tuhan, beberapa saudara-saudara kami yang juga sedang mengalami kelemahan fisik. Kami berdoa juga secara khusus bagi Ibu Anyun yang masih dirawat di rumah sakit. Kiranya tangan Tuhan menolong dan menguatkan Ibu Anyun. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih terus bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menyertai dan menguatkan mereka, bahkan berdoa bagi pemerintah kami beserta jajarannya yang terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan segala macam cara. Kami berdoa bagi program vaksinasi agar itu pun dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga ya Tuhan mau berdoa bagi pertempuran di Palestina yang tidak kunjung selesai. Kiranya Tuhan memberikan keteduhan, rasa damai, sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Jemaat-Mu pada saat ini khususnya Opa Oma berdoa bagi proses pembangunan gedung GKI Muara Karang. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pada mereka yang diberikan tugas, baik pada majelis jemaat, bahkan setiap jemaat, untuk boleh bersama-sama menghadirkan sarana tempat ibadah sebagaimana yang dirindukan oleh umat-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang hadir dan Tuhan sendiri yang memberkati semua proses pembangunan ini. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa bagi setiap Opa Oma, setiap kerinduan mereka. Bersama-sama dengan keluarganya, Tuhan memberkati. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
高贵，何等的蒙福！那些信靠上帝的人，义人的子孙永不缺乏，并不会向人讨饭。上帝会成全他所应许之圣言，信靠上帝的义人，必没有不可能的事。何等的蒙福！那些信靠上帝的人，义人的子孙永不缺乏，并不会向人讨饭。上帝会成全他所应许之圣言，信靠上帝的你们，必没有不可能的事。Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.何等的蒙福！那些信靠上帝的人，义人的子孙永不缺乏，并不会向人讨饭。上帝会成全他所应许之圣言，信靠上帝的义人，必没有不可能的事。信靠上帝的我们，必没有不可能的事。Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Opa Oma, kita akan mengakhiri persekutuan online kita pagi hari ini, dan biarlah kita semua boleh bersukacita tetap dengan hati yang gembira kita menghadapi hari-hari kita untuk berjumpa dengan anak cucu kita walaupun jauh. Cukup kita bisa ber-WA, cukup kita bisa telepon ya. Semuanya disediakan oleh Tuhan sarana-sarananya, dan kita tetap mendoakan mereka. Mari Opa Uma kita berdoa, kita mengakhirinya, nanti setelah itu kita sama-sama menyanyi Bapa terima kasih ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami boleh mengakhiri persekutuan online kita pada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Engkau masih terus mau menyapa kami Opa dan Uma dalam kondisi apapun. Kami sungguh bersyukur, dan juga kami mau bersyukur bersama dengan Oma Anyun yang merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 18 Mei. Engkau telah menyertai dia walaupun kesehatannya masih kurang baik, tapi kami percaya karena anugerah Tuhan, Oma Anyun boleh menerima dan menyambut anugerah Tuhan dengan pertambahan umurnya 1 tahun, semua karena berkat kasih sayang Tuhan. Engkau memberkati dia, Engkau memberkati keluarga. Dan sungguh Tuhan, kami semua juga boleh menikmati sukacita bersama-sama dengan ulang tahun Oma Anyun. Bapa, kami akan mengakhiri persekutuan kami
biarlah kami boleh menyambut anugerah kasih sayang Tuhan yang begitu besar di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus Tuhan yang terus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.